Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali Manarema pagi ini menyapa saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita diberi kesempatan lagi, kita boleh diberi kekuatan, kesehatan untuk kita boleh melanjutkan pekerjaan kita sepanjang hari ini. Untuk melandasi segala aktivitas tugas kita sepanjang hari ini, mari saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh dipertemukan kembali lewat acara Manarema pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Pagi hari ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu sebelum kami melanjutkan aktivitas kami. Kami tahu kami hanya mampu berdiri dan berjalan apabila Tuhan ada di sisi kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Saya ambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat. Surat 1 Yohanes pasal yang keempat, kita akan membaca ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Dan tema pagi ini saya beri judul 3 aspek kekristenan sejati. 3 aspek kekristenan sejati. 1 Yohanes 4 ayat 7. Demikian dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Sekian jauh pembacaan kita pagi ini. Tadi saya memberi tema dari renungan ini, yaitu 3 aspek kekristenan sejati. Saudara, kalau kita perhatikan dalam surat 1 Yohanes ini, maka kita akan menemukan 3 aspek kekristenan sejati, yaitu yang pertama adalah kebenaran, yang kedua adalah keadilan, dan yang ketiga adalah kasih. Kita akan melihat satu aspek yang pertama tentang kebenaran. Dunia berkata kebenaran itu relatif. Tapi orang Kristen mengatakan bahwa hanya ada satu kebenaran yang pasti. Ini perbedaannya saudara, yaitu kebenaran yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dialah kebenaran sejati itu. Paham gnostisisme mengatakan bahwa materi itu jahat dan roh itu baik. Dan bahwa roh manusia yang baik itu terpenjara di dalam tubuh jasmani yang jahat.
Nah, mereka mengatakan bahwa tujuan kehidupan Allah adalah mengajari kita bagaimana mengatasi kejahatan tubuh kita dan melepaskan roh yang baik dari tubuh jasmani demi mencapai semacam nirwana atau surga atau kesempurnaan rohani. Nah, saudara dikasih Tuhan, Yohanes menentang ajaran atau paham ini dengan mengatakan jangan tertipu oleh ajaran sesat Gnostik, karena Yesus dikatakan telah datang dalam kebenaran. Yesus adalah Allah, Dia juga manusia. Roh Allah yang hadir di dalam tubuh manusia dan setiap yang menyangkali kebenaran tentang Yesus Kristus itu adalah pendusta. Kaum Gnostik itu mengecilkan tentang kebenaran tentang kemanusiaan Yesus. Mereka memutarbalikkan dan penyelewengan secara halus di dalam pengajaran mereka supaya citra mereka tentang Yesus sesuai dengan Gnostik atau ajaran yang mereka anut. Yohanes juga berkata, jangan tertipu, jangan sampai ajaran Gnostik ini menyeret kita ke dalam kebohongan dan kesalahan, sehingga akhirnya kita mengalami kehancuran rohani. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang kedua, aspek yang kedua, yaitu tentang keadilan. Saudara, kebenaran itu penting, tetapi diperlukan hal yang lebih dari sekedar menyetujui suatu doktrin atau kredo tertentu. Yohanes berkata, kepada kebenaran kita harus menambahkan keadilan. Di sana Yohanes menambahkan, kebenaran itu tidak ada artinya jika tidak mengubah perilaku hidup kita. Pesan Yohanes dalam surat ini adalah, jika kita benar-benar memiliki Yesus Kristus tinggal di dalam kita, kita tidak dapat terus-menerus hidup di dalam dosa, melakukan apa yang salah, berbohong, mencuri, dan sebagainya. Kita harus mengubah cara hidup kita. Nah, orang-orang Gnostik itu mengatakan demikian. Begini, jika roh itu baik dan tubuh itu jahat, satu-satu yang penting adalah roh. Apa yang Anda lakukan dengan tubuh jasmani Anda tidaklah penting. Jika Anda ingin memuaskan hawa nafsu Anda, silakan. Itu kata ajaran Gnostik. Itu tidak akan mempengaruhi status rohani Anda di hadapan Allah. Dan hal ini ditanggapi oleh Yohanes di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Dia mengatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak dapat membiarkan dosa dan Roh Kudus berdiam di dalam tubuh yang sama. Jika kita mengaku bahwa kita adalah orang Kristen, sedangkan kita menjalani hidup yang tidak kudus, Yohanes berkata, kita adalah seorang pendusta. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, aspek yang ketiga dari tema kita ini adalah kasih. Saudara, dunia tidak terkesan dengan apa yang saudara lakukan. Itu adalah hal negatif. Tetapi dunia terkesan dengan apa yang Anda lakukan itu adalah positif, dan tindakan ini membuat dunia terkesan dalam wujud kasih kita adalah menjadikan Injil kita menarik bagi orang-orang dunia. Oleh karena itu, Yohanes berkata, tanda ketiga dari orang Kristen sejati adalah bahwa dia memiliki kasih yang istimewa.
kasih yang kita kenal dengan kasih agape. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kasih agape adalah kasih Allah sendiri. Kasih yang tanpa pamrih, kasih yang walaupun, kasih yang tak menuntut balas. Dibutuhkan upaya untuk mengasihi mereka yang membenci kita. Dibutuhkan upaya khusus untuk mengasihi orang-orang yang membuat kita sengsara, kotor, miskin, dan berbau. Dibutuhkan usaha untuk bisa mengasihi musuh dan para gelandangan yang ada di sekitar kita. Dan jenis kasih inilah yang diajarkan oleh Yesus, oleh Yohanes di dalam suratnya ini. Kekasih Tuhan dan kasih seperti inilah yang ditunjukkan Yesus kepada orang-orang sakit kusta, kepada para pelacur, dan kepada para pemungut cukai semasa dia melayani. Dan pada saat-saat menjelang akhir hidupnya, dikatakan Yesus hidup tetap memproklamirkan kasih itu. Dan karena itu, Yohanes berkata di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang tidak dilihatnya, barang siapa yang mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya, maka ia adalah diskat dulu nanti Rio tolong ya ini dari sini 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 20 mengatakan, kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau kita berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah saudara, semoga renungan pagi ini menjadikan kekuatan bagi kita untuk semakin mengasihi Tuhan dan sesama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu pada pagi hari ini, mengajarkan kami untuk memiliki kasih, memiliki keadilan, dan kami boleh memiliki kebenaran yang sempurna yang seperti Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk firman-Mu ini, supaya kami memiliki bekal sepanjang hari ini untuk kami boleh praktekkan di dalam setiap langkah pekerjaan kami sepanjang hari ini. Berkati setiap anak-anak-Mu, umat-Mu yang mendengarkan tayangan ini, supaya setiap usaha yang mereka lakukan boleh diberkati, dan ajari mereka untuk boleh mengembalikan milik Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami mengawali hari ini dengan sukacita di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.